Dalam episode ke-6 kali ini, kita akan melihat Suah sedang mabuk parah dan terlihat masa lalu dari Suah. Ketika dia kecil, dia dititipkan ibunya di sebuah panti asuhan dan hari itulah dia terakhir kali melihat ibu kandungnya sendiri. Bahkan ketika di sekolah dia seperti dipandang kasihan oleh teman-temannya. Ketika Suah pulang sekolah, dia sangat bersedih. Dia berpikir tidak ada yang mencintainya, bahkan orang tuanya telah membuang dirinya. Maka dari itu Suah harus mencintai dirinya sendiri. Suah selalu membenarkan apapun tindakannya, bahkan keputusannya mendapatkan beasiswa dari perusahaan jangga. Tindakan itu pastinya sangat menyakiti Sae-Roi karena ayahnya telah dibunuh oleh anak dari pemilik perusahaan jangga. Dia seperti mengkhianati Sae-Roi, tetapi Sae-Roi selalu tidak mempermasalahkan apa yang Suah lakukan dan kejadian pelarangan ciuman itu terjadi. Ternyata hari ini adalah pesta pertama setelah kedai Danbam dibuka. Suah ikut acara pesta itu bersama dengan seluruh anggota kedai Danbam. Saat mereka mengobrol, Jisoo bilang makanan di kedai ini sangat enak. Dia memberikan bintang 4 untuk makanan di sini. Sedangkan kedai Danbam hanya bintang 3 dan ada restoran bintang 5 di Itaewon, yaitu kedai jangga. Karena dari segi interior, pelayanan sangat baik, terlebih lagi soal rasa. Karena kedai jangga sangat besar dan memiliki banyak cabang. Sae-Roi juga sangat ingin membuat Danbam jauh lebih sukses. Dia ingin menjadikan Danbam waralaba atau banyak cabang. Hal itu juga pasti sangat sulit. Maka dari itu, Sae-Roi butuh teman-temannya untuk mewujudkan mimpinya. Lalu Sengkwon teringat kejadian ketika ia dan Sae-Roi bertemu di penjara. Sae-Roi membuktikan apa yang dia katakan dahulu. Lalu Sengkwon sangat bersemangat ketika mendengarnya. Begitu juga Hyunhee dan Byung-soo. Mereka melakukan cheers. Dan terakhir, Jisoo juga melakukan cheers. Lalu ketika Suah berada di toilet, datanglah Jisoo ke sana. Jisoo bertanya kepada Suah, "Kenapa kau berbohong? Ternyata bukan kau yang melaporkannya." Jisoo juga bilang dia sangat menyukai Sae-Roi. Suah menjawab, "Baiklah, bersemangatlah kalau begitu." Lalu di lain hari Suah sedang bertemu Daehee di kantornya. Dia melihat foto keluarga Daehee dan ada Gyeong-soo di sana. Suah memberitahu bahwa Gyeong-soo telah bekerja di kedai Danbam. Ternyata Daehee tidak mengetahui itu. Lalu datanglah Gyeong-won ke sana. Kemudian mereka membicarakan perkembangan dari kedai Danbam. Kedai itu bisa berkembang dengan sangat baik karena ada seorang gadis yang berusia 20 tahun. Dia bernama Jisoo. Dia bekerja di sana sebagai manajer. Dia seorang bintang media sosial dan blog. Dia membuat strategi pemasaran yang bagus dan dia pintar membaca pasar. Tujuan Sae-Roi selanjutnya adalah membuat Danbam sebagai merek dan menjadikannya sebuah franchise. Dari semua obrolan Suah itu, dia membocorkan beberapa rahasia milik Sae-Roi. Lalu di kedai Danbam seperti biasa, Sae-Roi dan Jisoo selalu berpikir untuk membuat kedai Danbam maju secara cepat. Suah ingin kedai Danbam masuk ke TV dan Sae-Roi mengizinkannya. Kemudian mereka memutuskan untuk mencari karyawan satu lagi. Lalu saat Jisoo sampai di rumah, ibunya telah mengetahui kalau Jisoo tidak kuliah dan justru kerja di sebuah kedai. Ibunya sangat marah, bahkan baju-bajunya Jisoo sudah dimasukkan ke koper dan disuruh angkat kaki. Jisoo mencoba meyakinkan ibunya dan setelah itu ia pergi. Ketika Jisoo berada di jalan, tiba-tiba Sae-Roi datang dan menanyakan, "Apa yang kau lakukan di sini?" Jisoo bilang dia telah membuat ibunya menangis karena Jisoo tak hidup sesuai yang dia inginkan. Ibunya ingin Jisoo kuliah di universitas yang bagus dan bekerja di perusahaan yang besar. Sebenarnya, Sae-Roi tahu bahwa Jisoo telah diterima di universitas dan malah bekerja di Danbam. Sae-Roi tidak melarangnya karena Sae-Roi membutuhkan Jisoo untuk mengembangkan bisnisnya. Kemudian tujuan mereka diperjelas, ingin jadi perusahaan makanan terbaik di Itaewon. Dan Jisoo akan membuktikan ke ibunya kalau dia telah memilih jalan yang benar menurutnya. Lalu ketika semuanya telah datang, Hyunhee merubah warna rambutnya menjadi hitam. Semua orang memuji Hyunhee. Lalu mereka melihat daftar nama yang akan mendaftar jadi karyawan di kedai Danbam. Sementara Sae-Roi dan Jisoo, mereka yang mewawancarai para pelamar ini. Ada bapak-bapak, ada mas-mas, dan ada mbak-mbak cakep. Tapi Jisoo menolak semuanya. Lalu datanglah seorang pria. Awalnya mereka mengira bahwa dia ingin makan di sini dan ternyata dia ingin mendaftar pekerjaan di sini. Semua orang mengira kalau berbicara dengannya harus menggunakan bahasa Inggris. Ternyata tidak, dia sangat lancar berbahasa Korea. Dia selalu mengaku sebagai orang Korea dan terlihat sangat jelas tidak sama sekali. Dia bernama Tony dan dia akan bekerja di kedai Danbam.
Lalu di sini Jisoo akan tinggal di sebuah apartemen dan ketika beres-beres dia dibantu oleh Geunso. Secara tak sengaja Geunso menemukan selebaran kertas yang ada gambar wajah Sae-roy dan di hari ini dia mengetahui Jisoo jatuh cinta kepada Sae-roy. Lalu Sae-roy mendapatkan kabar kalau kedai Danbam bisa masuk ke program TV. Dan tiba-tiba Suah datang dan mereka mengobrol. Inti dari pembicaraan mereka adalah Suah menyuruh Sae-roy untuk tidak menyukainya mulai hari ini. Lalu diperlihatkan Daehee dan Genwon sedang makan. Genwon mencoba merayu Daehee untuk menjatuhkan kedai Danbam karena Genwon mengetahui kedekatan Suah dengan Sae-roy. Tetapi Daehee mengaku tidak terlalu terganggu olehnya karena Sae-roy selama 10 tahun hanya memiliki satu kedai saja dan jika dia bisa maju, hal itu sangat tidak mungkin. Lalu Sae-roy dengan jaket hitam yang ia gunakan, dia mendatangi kantor TV yang akan menayangkan perlombaan memasak. Dan ketika sampai di sana, ternyata Genwon juga ada di sana. Genwon langsung menilai rendah Sae-roy dan kedainya. Sae-roy bisa menahan emosi dan mengikuti briefing yang akan dilaksanakan. Lalu ketika selesai, Sae-roy tidak memasuki lift. Dan tiba-tiba Genwon datang. Genwon mempermasalahkan hubungan Sae-roy dengan Suah. Genwon merasa dia akan mendapatkan Suah karena jabatan dan keluarganya. Tetapi Sae-roy bisa membalikkan ucapan Genwon. Mana mungkin Suah akan mau bersama dengan seorang pembunuh. Lalu diperlihatkan Suah ditelepon Genwon yang sedang mabuk. Dari obrolan mereka bisa disimpulkan ternyata acara memasak yang ada di TV itu adalah program yang Genwon kerjakan. Dan secara otomatis Sae-roy dan kedainya tidak bisa masuk ke acara itu. Lalu di sisi yang lain, Jisoo yang berada di kedai ditelepon pihak TV dan diberitahu batalnya kedai mereka untuk bisa tampil. Kemudian datanglah Sae-roy ke sana. Dia langsung ke rooftop dan langsung meminum sebotol marjan. Dia memikirkan banyak hal, lalu Jisoo menyusulnya. Dia mencoba menanyakan apa yang telah terjadi di kantor TV tadi. Tapi Sae-roy mengelak dan mengajak Jisoo untuk jalan-jalan. Lagi-lagi mereka bertemu dengan Suah. Suah bertanya, apakah kalian berkencan? Sae-roy menjawab, tidak. Dia dan Jisoo hanya berjalan-jalan mengecek keadaan kedai sekitar. Suah mencoba membahas acara TV yang akan Sae-roy ikuti. Tetapi Sae-roy langsung mengelak dan tidak mau membahasnya. Sae-roy dan Jisoo pergi meninggalkan Suah begitu saja. Jisoo menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Apakah kau benar-benar mencintainya? Seperti biasa, Sae-roy tidak menjawab pertanyaan itu secara pasti. Jisoo bilang waktu itu saat dirinya tertangkap, bukan Suah yang melaporkannya, tetapi orang lain. Sae-roy langsung berubah sikap dan pamit untuk menemui Suah. Jisoo yang sangat percaya diri mengatakan, siapapun yang akan menjadi lawanku, pada akhirnya aku yang akan menang. Sae-roy berusaha lari sekencang-kencangnya hingga akhirnya dia menemukan Suah yang sedang duduk di halte bus. Sae-roy mengatakan, kenapa kau berbohong? Kenapa juga kau mencoba membuatku untuk benci kepadamu? Suah beralasan karena dia bekerja di kedai jangga dan Daehee selalu mengawasimu. Suah berniat untuk sedikit menjauh dari Sae-roy dan hal itu mungkin mengakibatkan agar Daehee sedikit lengah kepada Sae-roy. Sae-roy memegang tangannya dan meminta maaf atas rasa egoisnya. Suah meminta untuk jangan menyukainya lagi. Sae-roy meminta maaf karena telah membuat Suah kesulitan. Sae-roy meminta Suah untuk bertahan sedikit lagi. Saat bus datang, Suah akan pergi meninggalkannya. Sae-roy bilang dia tidak peduli apa yang akan kau lakukan kepadaku. Sae-roy meyakinkan Suah bahwa dirinya akan baik-baik saja. Sae-roy akan menghancurkan perusahaan jangga demi Suah. Suah menangis mendengar itu. Kemudian Sae-roy menelpon teman lamanya yang bernama Lee Hoo-jin. Lee Hoo-jin seorang analisis saham dan Sae-roy menitipkan uangnya kepada Lee Hoo-jin. Sae-roy menyuruhnya untuk membeli saham jangga dengan senilai 1,9 miliar won. Dan esok harinya ketika para petinggi jangga mengetahui ada seseorang yang membeli saham mereka, Daehee kaget melihatnya. Ketika mengetahui Sae-roy lah yang membelinya dan dia tertawa sangat kencang. Lalu diperlihatkan di sebuah kedai Danbam yang akan buka 15 menit lagi. Daehee beserta Suah dan Genwon memasuki kedai itu. Genso yang jadi anak tirinya kaget melihat ayahnya yang bangsat datang ke kedai ini. Dan dari samping Sae-roy dan Jisoo melihatnya dengan berani. Dan tanpa diduga-duga mereka berhadapan. Sae-roy memberikan ucapan selamat datang memasuki kedai Danbam. Dan episode 6 berakhir. Apakah yang akan dilakukan Daehee dan para anak buahnya datang ke kedai Danbam? Apakah mereka akan main catur bareng? Pastinya tidak. Jadi tunggu episode selanjutnya. Matur suwun.